Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Rahma. Topik kali ini adalah interview for recruitment and selection. Jadi bagaimana nanti kita melakukan wawancara untuk proses rekrutmen dan selection mulai dari tahap persiapannya. Pentingnya interview itu apa? Bahwa interview itu akan membantu untuk menyeleksi kandidat yang tepat dari beberapa kandidat yang melamar dari suatu pekerjaan. Interview juga merupakan media untuk membantu mengumpulkan informasi tentang potensi kandidat itu. Nah, informasi yang diberikan dari form aplikasi sangat terbatas. Oleh karena itu, pada saat interview, pewawancara dapat bertanya pada kandidat untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Pewawancara yang baik itu akan memberikan impression yang baik tentang organisasi yang dapat meningkatkan keinginan dari kandidat untuk bergabung dalam organisasi tersebut. Kenapa ini diperlukan? Karena untuk zaman sekarang ini kandidat pun memiliki hak untuk memilih organisasi tempat mana dia akan bekerja. Sehingga kalau dia sendiri tidak merasa nyaman dengan pewawancara, maka dia akan berpikir dua kali untuk bergabung dalam organisasi tersebut, walaupun sebenarnya dia juga membutuhkan. Nah, ini oleh karena itu, kalau memang kita mendapatkan kandidat yang baik, kita juga harus bisa memberikan impresi yang baik tentang organisasi yang dituju. Selain itu, interview memungkinkan organisasi untuk mempelajari lebih jauh tentang kandidat. Nah, sementara kandidat dapat mengetahui tuntutan dari posisi yang dilamar, sehingga bisa membantu keduanya untuk mengambil suatu keputusan. Dan interview memudahkan kedua belah pihak bertukar informasi yang membantu untuk mengevaluasi potensi hubungan profesional dalam organisasi. Artinya nanti akan memudahkan antara user ataupun organisasi dan kandidat untuk bisa nantinya ketika mereka bekerja bersama akan terjalin hubungan profesional yang harmonis ya gitu. Kemudian dalam interview sendiri itu juga akan membantu mengumpulkan informasi tentang perilaku kandidat, perasaan, dan motivasi yang membantu proses pengambilan keputusan dalam mempekerjakan kandidat yang tepat. Nah, untuk melakukan tujuan dari interview untuk rekrutmen dan seleksi ini adalah pewawancara itu dapat mengklarifikasi informasi maupun menggali data yang berasal dari form aplikasi tes. Pewawancara juga mendapatkan data tambahan dari kandidat yang tidak disebutkan dalam form aplikasi atau resume atau yang disebut dengan CV. Nah, melalui interview ini, pelamar akan mendapatkan informasi dan fakta penting tentang pekerjaan yang akan dilamar maupun organisasi tersebut. Interview dapat menciptakan pemahaman yang imbal balik antara pelamar dan organisasi. Nah, ini tujuan interview untuk rekrutmen dan seleksi. Nah, untuk mendapatkan kandidat yang tepat untuk posisi tertentu dan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan, seorang pewawancara harus melalui tahapan dari proses wawancara itu sendiri. Proses yang tepat maka akan diikuti oleh hasil yang tepat. Nah, sebelum kita melaluinya, kita harus tahu bagaimana cara menginterview. How to interview. Apabila organisasi meluangkan waktu pada proses rekrutmen dan seleksi, maka akan membawa keuntungan jangka panjang. Ada hal penting yang harus dilakukan saat harus merencanakan suatu interview, yaitu siapa yang akan diinterview. Informasi seperti apa yang diinginkan dari orang tersebut. Oleh karena itu, beberapa list pertanyaan harus disiapkan agar dapat menggali informasi yang dibutuhkan. Jadi, nanti akan disesuaikan siapa yang akan diinterview itu kaitannya dengan posisi jabatan yang kosong dan informasi apa yang diinginkan dari orang tersebut itu kaitannya dengan tugas tanggung jawabnya atau yang bisa kita sebut dasarnya adalah dari job description. Nah, melakukan wawancara itu merupakan suatu art dan science.
bagaimana interview merupakan teknik yang setiap human resource professional harus belajar dan mengimplementasikan. Kenapa disebut art and science? Karena art itu adalah seni, di mana ketika seseorang melakukan interview, kalau tidak didampingi oleh seni atau art, maka proses interview yang terjadi akan terkesan kaku. Kalaupun itu adalah bentuk wawancara atau interview yang terstruktur, maka akan kaku, kadang-kadang tidak mendapatkan apa yang ingin digali. Sementara science adalah bagaimana menginterview, melakukan persiapan, itu adalah suatu ilmu yang dapat dipelajari. Nah, aplikasinya di dalam pekerjaan itu membutuhkan suatu seni, membutuhkan suatu pengalaman, dan ada proses evaluasi yang pada akhirnya nanti skill dari interview sendiri akan bertambah dari hari ke hari dengan banyaknya pengalaman dan evaluasi yang dilakukan terhadap kemampuan diri sendiri. Hal yang harus dilakukan agar interview menjadi efektif. Nah, yang pertama adalah preparation atau persiapan. Ini merupakan langkah awal dalam melaksanakan interview. Sebelum melakukan interview, pewawancara harus memahami yang namanya elemen kunci dari suatu pekerjaan. Nah, ini sebenarnya yang disebut sebagai gambaran jabatan atau yang dibilang job description. Nah, pewawancara harus tahu apa sih gambaran dari jabatan posisi pekerjaan ini, sehingga ada bayangan apa yang akan diukur dalam proses interview itu sendiri. Selain itu, pewawancara dapat melihat resume dari kandidat untuk memahami kualifikasi dari kandidat itu sendiri. Yang kedua adalah purpose atau tujuan, di mana pewawancara harus memahami tujuan dari interview. Mengapa suatu interview ini harus diadakan? Pewawancara harus dapat memproyeksikan bahwa organisasi yang diwakilinya merupakan tempat kerja terbaik bagi kandidat, sehingga dapat membantu menseleksi kandidat yang tepat. Nah, tujuan dari interview ketika dipahami itu juga pada akhirnya apa sih yang dicari dari kandidat itu sendiri yang akan dikaitkan dengan yang namanya job description atau elemen kunci dari suatu pekerjaan itu tadi. Yang ketiga adalah performance, di mana pewawancara harus dapat mengidentifikasi sikap, perilaku, pengetahuan, dan keterampilan dari kandidat yang dibutuhkan bagi kesuksesan dari organisasi. Nah, ini yang disebut dengan performance atau tampilan ya, penampilan dari kandidat, tidak hanya dari segi fisik tapi lebih kepada sikap, perilaku, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kalau persyaratan dari pekerjaan yang dituju itu membutuhkan pendidikan khusus dan keterampilan yang khusus, berarti proses mempekerjakan kandidat yang memiliki performa yang tinggi itu akan memegang peran penting gitu. Jadi kita harus tahu pekerjaannya butuh pendidikan khusus enggak, keterampilan khusus enggak. Nah, ini bisa dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat yang dimiliki ataupun nanti bisa melalui simulasi ataupun dia menceritakan dari pengalamannya. Sehingga di sini yang disebut dengan performance yang memegang peranan apakah kandidat itu memang sesuai dengan apa yang diminta atau dibutuhkan dari organisasi. Kemudian people skill. People skill ini adalah kemampuan untuk bisa mendekati orang, bisa mempengaruhi orang. Kenapa? Karena tidak semua kandidat dalam proses interview itu akan terbuka. Oleh karena itu, tugas dari pewawancara untuk membuka topeng dari kandidat dan menemukan kualifikasi dan skill yang berada dalam diri kandidat selama proses interview. Memang itu dibutuhkan ya keahlian manusia, keahlian untuk bisa menghadapi seseorang. Nah, oleh karena itu pewawancara yang berkualitas, yang memiliki kemampuan menguasai orang atau people skill ini akan membantu untuk menseleksi kandidat yang tepat bagi organisasi. Yang berikutnya adalah proses interview sendiri,
di mana semua pewawancara harus mengikuti proses interview yang terstruktur untuk mendapatkan hasil yang baik. Suatu proses interview yang terstruktur dapat menghindari bias yang dapat memberikan kesempatan yang sama dan adil terhadap semua kandidat. Artinya yang dimaksud dengan terstruktur itu adalah aspeknya juga sudah ditentukan, kemudian kalau diperlukan pertanyaan wawancaranya seperti apa, walaupun nanti pada prakteknya kita bisa memakai bentuk wawancara yang semi terstruktur supaya kelihatan lebih luas ya, karena kita juga perlu melakukan probing terhadap pertanyaan-pertanyaan atau terhadap jawaban-jawaban dari kandidat yang kurang dapat menggali data yang kita butuhkan. Nah, cara yang paling baik untuk mencapai proses wawancara itu sendiri adalah menggunakan pertanyaan yang berbasis perilaku atau behavioral dan situasi atau situasional. Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang pertanyaan yang berbasis behavioral pada sesi yang berikutnya. Nah, sebelum kita melakukan interview, kita juga harus mengenal cara interview. Ada one-on-one interview. Ini adalah tatap muka satu lawan satu, satu kandidat, satu pewawancara. Ini biasa dilakukan dan itu sudah jamak umum di mana-mana. Kemudian ada yang namanya group interview. Jadi satu pewawancara melakukan wawancara terhadap beberapa orang. Pada prakteknya bisa juga misalnya dalam proses FGD untuk melihat potensi kepemimpinan dan kerjasamanya, kemudian untuk menghemat waktu setelah proses FGD itu selesai atau menjelang selesai, pewawancara atau fasilitator itu merangkap menjadi pewawancara ya, bisa menanyakan hal-hal yang masih berkaitan pada mereka secara berkelompok. Kemudian ada phone interview melalui telepon, tapi untuk zaman sekarang sudah jarang orang melakukan interview pakai telepon. Mereka lebih suka memakai video call, jadi melihat tatap muka secara daring ya, jadi melihat ekspresi wajahnya, melihat mimik mukanya, selain kita mendengarkan intonasi suara. Jadi bisa memakai media yang sekarang ada seperti video call pakai WhatsApp, bisa juga memakai Google Meet, pakai Zoom, pakai Webex dan lain sebagainya. Terus kemudian ada juga yang namanya panel interview. Nah, ini kebalikannya dengan grup interview. Pada panel interview ini ada beberapa pewawancara, biasanya lebih dari 2 ya panel interview itu. Dan yang diwawancara satu orang. Nah, ini kadang-kadang membuat kandidatnya menjadi nervous ya, karena harus menghadapi misalnya 3 atau 4 pewawancara. Oleh karena itu, suasana di dalam proses interview ini pun juga harus ditumbuhkan suasana yang nyaman, yang membuat kandidatnya pun menjadi lebih terbuka dan tidak gugup lah gitu. Biasanya kalau panel interview ini orang pewawancaranya itu terdiri dari multidisiplin. Jadi biasanya tidak satu bidang keilmuan, tapi ada beberapa bidang keilmuan yang menunjang juga pada saat wawancara dilakukan. Misalnya kita mau mewawancara tenaga kesehatan yang dikirim ke daerah, tapi daerahnya terpencil sehingga kita mau tahu nih orang ini punya ketahanan dalam bekerja situasi tekanan karena mungkin di sana tidak ada siapa-siapa yang harus ditanya. Dia harus mengerjakan dengan timnya sendiri yang mungkin sama-sama satu angkatan ya, mungkin tidak ada seniornya, sehingga peran psikolog di situ dibutuhkan. Tapi kemudian untuk menghemat waktu juga sehingga dilakukan panel misalnya karena dia ada perwakilan dari dokter, bisa jadi perwakilan dari perawat atau perwakilan dari ahli gizi yang untuk melihat tentang keilmuan dia dan cara berpikirnya, apakah dengan cara berpikir dan keilmuannya dia itu cukup mumpuni untuk bisa terjun di daerah
yang terpencil. Nah, itu biasanya panel interview seperti itu. Apakah panel interview bisa dilakukan dengan profesi yang sama? Bisa saja, tapi biasanya tidak lebih dari 2 kalau profesinya sama gitu. Kemudian untuk proses ideal suatu interview, ini kita perlu menentukan persyaratan dari suatu jabatan. Ini bisa melalui job analysis ataupun kita menyiapkan specific job description dan job specification-nya. Kemudian kita melakukan perencanaan. Yang utama adalah kita menentukan kriteria atau aspek yang akan diukur nih. Ini bisa dari job description yang akan diukur ini. Kita tentukan dulu gitu loh. Dasarnya dari mana ya? Dasarnya dari job description ini. Nah, setelah kita tentukan kriteria, ini nanti yang akan kita pelajari di slide berikutnya, kita membuat pertanyaan wawancara. Ini penting membuat pertanyaan wawancara. Nah, sambil jalan kita juga terlepas dari cara mewawancara, kita juga perlu tahu bagaimana dan di mana menemukan kandidat yang berkualitas. Apakah dari job street, job hunting, kita ke kampus-kampus untuk menemukan kandidat yang berkualitas, pasang iklan, lewat medsos, dan lain sebagainya. Kemudian kita mengumpulkan dan mereview aplikasi yang masuk, menseleksi kandidat yang potensial dan berkualitas untuk diproses lebih lanjut. Kita melakukan wawancara kandidat berdasarkan job description dan spesifikasi. Ini sebenarnya arahnya dari sini ini. Kita tentukan kriterianya, sehingga kita nggak akan terlalu lama untuk melakukan wawancara. Kita perlu juga memverifikasi latar belakang kandidat yang relevan, yang dengan referensi yang dituliskan. Biasanya kandidat dengan referensi yang dituliskan itu terutama untuk kandidat yang memiliki posisi yang penting, itu sangat penting untuk menanyakan kepada referee yang dituliskan oleh kandidat bagaimana sebenarnya kandidat itu saat bekerja, biasanya dari atasan di pekerjaan yang sebelumnya. Tapi kalau kandidat tidak menuliskan, biasanya kita juga tidak melakukan verifikasi latar belakang kandidat. Untuk tahap persiapan, nah ini kita perlu menentukan aspek atau kriteria. Kita perlu mengidentifikasi kriteria yang dibutuhkan agar individu tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Merupakan aktivitas awal dari rangkaian proses wawancara untuk menentukan kriteria-kriteria apa yang kita cari. Kriteria ini juga merupakan standar evaluasi yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dalam setting dunia kerja. Standar evaluasi yang digunakan untuk mengukur dan menentukan kualitas dari individu. Jadi kriteria atau aspek ini merupakan standar evaluasi juga gitu. Kemudian kriteria apa sih yang efektif? Nah, ketika kita menentukan kriteria itu harus dapat memprediksi, dapat dipahami, dapat diukur, karena penting ya dalam wawancara kita perlu mengukur kriterianya. Relevan sesuai dengan job analisa atau job description, tidak terkontaminasi dan bebas bias, sensitif, dapat membedakan berbagai jenis pekerjaan sehingga tidak terlalu umum kriterianya. Ada kriteria yang spesifik. Kemudian konsisten dalam berbagai situasi. Dan yang terakhir adalah sesuai dengan tipe manajemen. Yang dimaksud dengan tipe manajemen seperti apa sih yang ada di perusahaan A, kemungkinan antara perusahaan A dan B akan berbeda. Nah, itu yang kita sesuaikan kriterianya. Selain kita tentukan dari job description, kita juga memandang tipe manajemen seperti apa perusahaan ini. Nah, kriteria itu ada 2, yaitu kriteria konseptual dan aktual. Untuk konseptual, ini adalah konstruk teoritis atau ide abstrak yang belum terukur secara nyata yang menggambarkan karakter ideal individu sukses. Jadi konseptual ini kita tentukan dulu, kita aspek atau kriteria apa yang kita tentukan. Kemudian baru kita masuk dari konseptual ini ke aktual. Nah, ini ke aktual. Jadi aktual itu apa? Aktual itu adalah pendekatan operasional terhadap kriteria konseptual yang memungkinkan adalah proses pengukuran. Nah, kalau kita bicara di dalam penelitian, kita bisa bicara ini adalah aspek,
yang akan diukur aktual itu adalah indikator yang menunjukkan tanda-tanda dari aspek tersebut. Nah, itu simpelnya seperti itu. Nah, kita coba untuk bisa membuat kriteria dan membuat pertanyaan. Kita ambil posisi mekanik ya. Misalnya ini mekanik untuk alat berat. Kemudian yang dibutuhkan adalah fresh grade atau anak-anak yang baru lulus. Nah, karena job spesifikasinya adalah SMK sederajat, artinya SMK sederajat itu yang diutamakan adalah lulusan SMK. Tapi ketika ada lulusan SMA, itu masih diperbolehkan karena nanti akan ada pelatihan. Tapi harus SMA IPA karena ini adalah mekanik supaya dia harus paling tidak dia memahami pengetahuan dasar permesinan apa saja. Kemudian usia maksimal 23 tahun, tinggi badan minimal 163. Nah, tinggi badan ini kenapa ditentukan minimal 163? Ini terkait dengan alat berat yang nanti akan di-maintenance oleh mekanik tersebut. Mungkin kalau kurang dari 163 dia akan kesulitan untuk meraih alat berat yang akan dia maintenance. Nah, job description-nya apa? Dia melakukan perawatan dan perbaikan terhadap unit yang maksud unit alat berat dengan memperhatikan standar dan prosedur kerja serta keselamatan kerja dengan tujuan menyiapkan unit yang siap digunakan dan agar dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Nah, basic knowledge-nya apa? Dia punya pengetahuan dasar permesinan, itu nanti akan kita cari karena dia fresh grade ya, minimal dia tahu mesin, itu nanti kita cari. Kemudian soft skill yang diutamakan dari posisi ini adalah memiliki daya tahan bekerja di lapangan, mampu bekerja di bawah tekanan, taat pada aturan. Nanti ini kita jadikan satu ya, kita ambil yang mampu bekerja di bawah tekanan. Nah, kita coba dari dua hal tadi yang soft skill-nya kita masuk kriteria konseptualnya, taat pada aturan dan mampu bekerja di bawah tekanan ini ya. Nah, kemudian taat pada aturan kita buat aktualnya atau kita buat indikatornya. Apa? Oh, dia bekerja sesuai dengan SOP. Kalau orang yang bekerja sesuai dengan SOP, artinya dia taat aturan, dia datang tepat waktu. Kemudian memakai atribut sesuai dengan yang ditentukan. Nah, ini atribut ini bisa di breakdown lagi. Apa yang dibutuhkan di perusahaan itu? Oh, dia harus pakai helmet, dia harus pakai safety shoes, dia harus pakai sarung tangan. Nah, itu atribut yang diperlukan, misalnya seperti itu. Ini contoh ya. Kemudian kriteria konseptualnya kemampuan bekerja di bawah tekanan. Nah, kita coba aktualnya apa? Oh, dia mampu menampilkan unjuk kerja yang stabil. Dia bisa menjaga kualitas dari hasil kerjanya ketika ada kesulitan dalam pekerjaan yang mana harus dia selesaikan cepat. Dia mampu mengatasi masalah yang muncul dalam pekerjaan. Nah, ini aktual ini yang menjadi indikator kalau dia memiliki kriteria mampu bekerja di bawah tekanan. Nah, setelah itu, kita kan sudah tahu bahwa kriteria-kriteria tadi itu kita rupakan pertanyaan. Nah, tadi memang untuk basic knowledge kita tidak terlalu spesifik ya, nggak ada contohnya, tapi basic knowledge-nya adalah pengetahuan dasar permesinan mengenai perawatan dan perbaikan. Nah, kita tanya apa? Kita bayangkan kalau anak baru lulus SMK, SMA ya pengetahuannya dasar ya. Kita tanyakan, apakah Anda mengetahui cara merawat suatu mesin? Nah, dia akan tanya, atau kita bisa tanya dulu, apakah dia pernah magang, pernah merawat mesin di magang. Kalau ternyata dia lulusan SMA IPA, kita bisa tanya dia bisa mengendarai motor enggak, dia bisa tahu perawatan motor enggak, baru kita tanya bagaimana cara Anda merawat mesin tersebut. Kalau ternyata caranya dia merawat mesin tersebut, misalnya merawat sepeda motornya, kalau ada kerusakan dia taruh aja di bengkel, dia tidak mencoba untuk memperbaiki, berarti dia bukan calon mekanik yang baik.
karena dia serahkan ke orang lain ya, berarti dia memang dia tidak ada ketertarikan di sana. Ini contoh dari kita harus membayangkan seperti itu ketika kita membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kita tanyakan, nah itu nanti ada di materi jenis pertanyaan, itu bisa dipakai ya, jenis pertanyaan untuk merancang pertanyaan-pertanyaan di sini. Nah, untuk soft skill yang diutamakan adalah mampu bekerja di bawah tekanan dan taat aturan. Nah, ini misalnya kita tanyakan nih, untuk bekerja di bawah tekanan, ceritakan suatu peristiwa yang saat Anda mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. Nanti dia akan bercerita gitu. Kalaupun dia ceritanya pendek, kita bisa bayangkan kalau ceritanya pendek, kita harus bertanya apa lagi ya. Bagaimana cara Anda mengatasi kesulitan tersebut? Terus apa yang Anda rasakan? Sehingga kita akan bisa tahu sebenarnya bagaimana sih pada saat itu dia mengatasi masalah ketika ada kesulitan di bawah tekanan, mampu nggak dia mengatasinya? Nah, itu dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Kemudian untuk taat aturan, kita boleh menanyakan, pernahkah Anda melanggar aturan? Nah, kalau jawabannya iya, aturan apa yang pernah langgar, mengapa, apa yang Anda rasakan. Kalau misalnya dia tidak, boleh kita gali untuk menanyakan. Aturan yang sederhana aja, apakah Anda nggak pernah, misalnya datang terlambat, boleh kita tanyakan hal-hal seperti itu ya. Apakah Anda datang terlambat? Pernah nggak datang terlambat? Pada saat sekolah, pernah nggak memakai seragam, atau pernah nggak memakai atribut di sekolah, karena dia fresh grade ya, kita bisa tanyakan hal-hal seperti itu. Nah, kemudian apa yang sudah kita buat tadi, kita rupakan dalam form wawancara ini. Nama, tanggal, posisi interviewnya siapa, taat aturan, ini indikatornya, ini pertanyaannya yang sudah kita buat, kita masukkan dalam form. Hasil wawancaranya seperti ini. Jadi hasil wawancara ini adalah merupakan yang namanya verbatim wawancara, yaitu rekam suara ataupun catatan wawancara. Ini data mentah, dibuat menjadi bentuk transkrip atau bahasa tertulis secara lengkap sesuai dengan aslinya. Nah, itu penjelasan tentang interview untuk rekrutmen dan seleksi. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.